Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, Allah jadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman seagama, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, semakin terkikis, semakin habis. Bagaimana cara Allah mengambil ilmu yang ada di alam dunia? Sinilah Allah mengambil para alim ulama, yakni dengan meninggalnya para alim ulama. Dengan berkurangnya ilmu, maka akan semakin sedikit para peminat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Generasi muda kita tidak akan mengetahui sejarah-sejarah tentang kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi. Bahkan yang sangat dikhawatirkan, anak-anak muda kita tidak mengetahui nabi yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Di sini kami memberikan atau menyampaikan sekelumit tentang kisah para nabi dan rasul. Kami akan menyampaikan kisah yang pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam adalah bapak kita dan Ibu Hawa adalah ibu kita. Sangat miris apabila generasi muda tidak mengetahui tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Saudaraku seiman seagama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, di antara mereka ada yang berkulit hitam. Nah, disinilah apakah saya pribadi yang berbicara ini dari tanah hitam atau tanah putih? Sepertinya kalau saya pribadi dari tanah hitam. Dan perpaduan antara warna tersebut, di antara mereka ada yang bersifat lembut dan ada yang bersifat kasar, serta perpaduan antara keduanya, serta di antara mereka ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, disinilah kita perlu sadari, kita ini diciptakan dari tanah yang baik atau tanah yang tidak baik. Kita ini termasuk orang yang lembut atau yang kasar. Kita ini termasuk orang yang baik atau yang jahat. Nah, maka dari itu inilah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia tercipta awal mulanya dari saripati tanah. Saudaraku seiman seagama, setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan semua makhluk yang ada di sorga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua mematuhinya terkecuali iblis. Iblis merasa bahwa mereka lebih mulia daripada Nabi Adam, karena iblis diciptakan daripada api. Akibat ketidakpatuhannya tersebut, iblis diusir dari sorga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasannya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat. Kemudian setelah iblis tidak lagi berada di dalam sorga, Nabi Adam pun tinggal seorang diri di sorga. Kalau tadi Nabi Adam mungkin ada temannya yaitu iblis. Setelah iblis tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis dikeluarkan oleh Allah dari sorganya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Adam hidup sendirian di alam sorga. Allah Subhanahu wa taala lantas menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Mengutip buku kisah para nabi,
oleh Imam Ibnu Katsir, Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan diambil, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maka dari itu disinilah kita mengetahui perempuan itu susah untuk dinasehati. Perempuan itu dikerasin patah, diantepin, ya akan begitu terus. Begitu terus maksudnya terkadang perempuan itu suka membantah karena perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam menjalani kehidupan yang indah di dalam sorga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat satu larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni untuk tidak memakan buah dari pohon khuldi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di sorga dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk ke dalam orang yang zalim. Saudaraku seiman seagama, sesuai janjinya, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar dikeluarkan dari sorga seperti dirinya. Jadi iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorganya Allah karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iblis pun balas dendam, kalau aku dikeluarkan dari sorga maka aku tidak terima kalau Adam berada di dalam sorga. Disinilah iblis akan terus menggoda Adam agar Adam dikeluarkan dari sorga. Sesuai janjinya, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar dikeluarkan dari sorga seperti dirinya. Iblis tidak terima kalau iblis dikeluarkan dari sorga, Adam harus keluar juga dari sorga. Mungkin seperti itu kata iblis. Iblis pun berkata, wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati pohon dan memakan buah dari pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat. Ini Adam digoda oleh iblis, dibohongin oleh iblis. Karena tergoda dengan perkataan iblis, Nabi Adam pun dan Siti Hawa kemudian memakan buah tersebut. Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari sorga karena melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah memakan buah tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari kesalahannya. Mereka pun bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatannya. Karena telah melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azzallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Yang artinya, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan. Kemudian Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Setelah Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, ia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Diperintahkan oleh Allah agar Nabi Adam bertaubat. Nabi Adam kemudian bertaubat seperti yang diabadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23.
Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam dan melimpahkan rahmat kepadanya, karena Allah zat yang maha pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dari kesalahannya. Sahabatku, saudaraku seiman seagama, manusia aslinya adalah penduduk sorga. Maka salah bila kita tidak kembali lagi ke sorga. Nabiullah Adam alaihissalam mempunyai kesalahan satu, dikeluarkan dari sorga. Kita manusia zaman sekarang mungkin ribuan kali berbuat salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingin masuk sorga, ini adalah bertolak belakang dengan yang telah terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi jangan pesimis, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadi sababiah Allah memberikan ridha kepada kita, dan dengan ridha Allah itulah yang menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit kisah Nabi Adam mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.